Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konselor. Siapa yang disebut dengan konselor? Konselor ialah orang yang memberikan pertolongan atau pelayanan kepada orang lain dalam menyelesaikan masalah pribadi. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah memberikan pertolongan. Kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwasanya konselor ialah seseorang yang menolong klien melihat dengan jelas masalah yang dihadapinya, membantu mencarikan pilihan yang dipilih kliennya, serta meyakinkan diri kliennya supaya menerima kenyataan dengan berani dan dengan pikiran serta perasaan yang rasional. Ya. Ini tetap kata kuncinya adalah memberikan pertolongan, ya, untuk menyelesaikan masalah. Lalu berikutnya adalah konselor adalah tenaga pendidik profesional, ya, yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1, program studi bimbingan konseling, dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Ya. Jadi karena memang posisi konselor itu sebagaimana pendidik, ya, di undang-undangnya sama, ya, guru dan dosen. Di sana juga sebagai pendidik, pembimbing, dan sebagai konselor. Nah ini makanya dalam beberapa kegiatan yang dimiliki oleh konselor itu hampir kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh guru. Jadi itu, ya, yang lebih kepada kompetensi yang didapatkan dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Ya. Nah, lalu apa yang menjadi syarat-syarat seorang konselor? Ya. Jadi kalau pengertian tadi sebenarnya yang pertama itu setiap orang bisa menolong, ya, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tapi kemudian di pengertian berikutnya itu terbatasi karena menjadi profesi yang profesional, ya, profesi yang profesional sehingga ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, jadi seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat seorang konselor, ya. Yang pertama adalah meyakini dan akan kebenaran agama yang dianutnya, ya, menghayati serta mengamalkannya. Jadi seorang konselor itu ya harus mempunyai keyakinan akan kebenaran agamanya sehingga bisa menghayati dan mengamalkan. Yang berikutnya adalah memiliki sifat dan kepribadian yang menarik. Seorang konselor itu ya mempunyai syarat, ya, mempunyai kepribadian yang menarik, ya. Jadi bagaimana orang yang datang kepada dirinya itu juga tidak menjadikan klien itu justru menjadi tidak nyaman. Nah itu harus dihindari, ya. Makanya harus mempunyai kepribadian yang menarik. Selain itu juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, ya. Jadi seorang konselor itu juga harus mempunyai tanggung jawab tinggi. Kalaupun memang menyelesaikan masalah,
dan ada klien yang datang, ya harus tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi seperti itu. Kemudian memiliki kematangan jiwa dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Ya. Jadi seorang konselor itu juga harus memiliki kematangan jiwa menghadapi permasalahan. Ada klien datang mengutarakan masalahnya, justru dia yang emosi. Nah, itu kan juga tidak bisa seperti itu seorang konselor, tapi justru harus tenang, ya, tidak terbawa oleh apa yang disampaikan oleh klien, tapi harus menghadapinya dengan objektif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian mempunyai keyakinan bahwa kliennya memiliki kemampuan dasar yang baik dan dapat dibimbing menuju arah perkembangan yang optimal. Ya. Jadi konselor itu juga mempunyai pandangan yang positif terhadap klien. Ya, jadi konselor itu ya juga mempunyai pandangan bahwasanya klien yang datang itu juga orang yang mempunyai potensi dan bisa dikembangkan secara optimal dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini penting sekali. Syarat berikutnya, ya, syarat seorang konselor yaitu memiliki rasa cinta terhadap kliennya, ya. Jadi bukan cinta dalam konteks apa namanya ya, suami istri ataupun antar kekasih, tidak ya, tapi bagaimana memiliki rasa cinta, bagaimana dia itu juga merasakan apa yang dihadapi oleh klien, seolah seperti itu, sehingga cinta itu menjadikan dirinya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk membantu klien, seperti itu. Nanti kalau rasa cintanya berlebihan, ini nanti malah nggak karu-karuan, ya. Kemudian juga memiliki ketangguhan, kesabaran, serta keuletan dalam menjalankan tugas, ya. Ini seorang konselor ketika misalkan menjalankan tugas ya harus tangguh, sabar, dan ulet, ya. Ketika misalkan ada klien yang datang kemudian mempunyai masalah, ya harus ulet, sabar menghadapinya, walaupun kliennya mungkin dalam konteks standar tertentu, tanda kutip, mungkin tidak nyaman, tidak sesuai terhadap konselor misalnya. Nah, itu diabaikan, ya. Kemudian juga memiliki watak dan kepribadian yang familiar, ya. Jadi seorang konselor itu harus mempunyai kepribadian yang familiar, ya, ramah, santun, ya, terbuka, ya, sehingga kliennya pun ketika apa namanya datang itu juga merasa nyaman, ya. Kemudian memiliki jiwa yang progresif, ingin maju dalam karirnya. Kalau ini berkaitan karir, jadi seorang konselor itu juga harus mempunyai keinginan untuk maju dalam karirnya. Dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan teknis termasuk metode tentang bimbingan dan konseling serta dapat menerapkannya. Ini bagi seorang konselor, ini ya harus memiliki pengetahuan teknis metode bimbingan, ya. Jadi terus dia apa namanya belajar, ya, belajar untuk terus mengasah teknik-teknik yang atau metode-metode yang akan digunakan dalam bimbingan dan konseling. Nah, itu adalah syarat-syarat seorang konselor. Nah, berikutnya adalah seorang konselor harus memiliki 7 sifat untuk menjalankan praktek konseling. Nah, ini, yang pertama adalah tingkah laku yang etis, ya. Konselor harus terbuka dengan kliennya, bersikap terus tenang, tegas, tidak menyembunyikan sesuatu dari kliennya tentang apa yang dirasa terhadap kliennya itu. Ya. Jika konselor tidak terbuka dengan kliennya, mungkin seorang konselor bisa dikatakan bahwa dia itu berpura-pura, ya, tidak jujur, suka melindungi sesuatu, ya, ada udang di balik rempeyek. Nah, itu kan makanya ada tingkah laku etis, ya, konselor harus terbuka. Jadi seperti itu. Kemudian juga kemampuan intelektual, ya. Nah, seorang konselor yang baik harus memiliki kemampuan intelektual yang
dalam memahami seluruh tingkah laku manusia, ya, khususnya terhadap klien. Ya. Artinya dalam menghadapi klien, ia cepat menangkap makna tersirat dari perilaku klien yang tampak dan mungkin tersirat, ya, seperti gerakan kepala, misalkan suaranya, intonasi, getaran suara, gerakan bahu, tangan dan sebagainya, itu harus dipahami oleh seorang konselor sehingga biar lebih mudah untuk memahami masalah yang dihadapinya. Kemudian adalah yang berikutnya adalah keluasan. Ya. Seorang konselor itu juga harus luwes, ya, luwes, jadi bersifat mempunyai ciri yang supel, terbuka. Ya. Konselor yang baik itu ya mudah untuk menyesuaikan diri terhadap situasi konseling dan perubahan tingkah laku konseli. Ya. Konselor pada saat-saat tertentu dapat berubah sebagai teman, dan pada saat yang lain dapat berubah menjadi pemimpin. Berikutnya adalah sikap penerimaan, ya, acceptance. Ini seorang konseli diterima oleh konselor sebagai pribadi dengan segala harapan, ketakutan, keputusasaan dan kebimbangan. Nah, ini konselor harus menerimanya, kepribadian konselor secara seluruh, ya, tidak membeda-bedakan. Ya. Ini penting sekali. Jadi jangan kemudian mentang-mentang konselornya laki-laki yang diterima perempuan, itu nggak boleh. Ya. Begitu pula sebaliknya, konselornya perempuan, pengennya yang diterima hanya perempuan, laki-laki aja, itu juga nggak boleh. Jadi harus tidak membedakan satu sama lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman, ya, understanding. Ya. Ini pemahaman dalam menangkap dengan jelas, lengkap maksud yang sebenarnya yang dinyatakan oleh konseli. Ya. Dan di pihak lain, konseli dapat merasakan bahwa ia dimengerti oleh konselor. Ini sangat penting sekali, sehingga perlu pemahaman. Ya. Berikutnya adalah peka terhadap rahasia pribadi. Ya. Jadi seorang konselor harus dapat menyimpan rahasia dari kliennya dan harus menunjukkan sikap jujur dan wajar sehingga dapat dipercaya oleh konseli, dan konseli berani membuka diri terhadap konselor. Ya, jadi dengan membuka diri itu nanti klien juga bisa terbuka. Ya. Kemudian komunikasi, ya, komunikasi merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh konselor. Ya. Konselor harus dapat memantulkan perasaan konseli, dan pemantulan ini dapat ditangkap serta dimengerti oleh konseli. Ya. Mampu menjadi pendengar yang baik dan komunikator yang terampil. Nah, ini seorang konselor harus mempunyai sifat 7 dalam menjalankan praktek konselingnya. Nah, berikutnya adalah tugas konselor. Ya. Tugas konselor itu apa saja? Nah, ini yang pertama adalah pengembangan kehidupan pribadi. Ya. Pengembangan kehidupan pribadi yaitu pelayanan yang membantu konseli dapat memahami serta menilai bakat dan minat, ya, di pengembangan kehidupan pribadi. Yang berikutnya adalah pengembangan kehidupan sosial. Ya. Dalam bidang pelayanan ini, konselor ini membantu konseli memahami dan menilai dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan individual yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan martabat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan kemampuan belajar. Ya. Nah, bidang pelayanan yang lain ini yang dibantu konselor itu ya mengembangkan kemampuan belajar konseli atau klien. Dan yang terakhir adalah pengembangan karir, ya, atau pelayanan membantu memahami, menilai informasi, memilah informasi, memilih dan mengambil keputusan karir. Ya. Kira-kira mau milih jurusan apa, kemudian yang cocok kira-kira dengan karakter seseorang itu, kemudian apa yang cocok dalam hal pekerjaannya. Nah, ini harus
menjadi tugas konselor. Nah, berikutnya adalah karakteristik konselor. Ini mengutip dari Rogers ya. Yang pertama adalah kongruen ya. Jadi menurut Roger, konselor harus terintegrasi ya, dan kongruen. Kongruen itu seorang konselor harus memahami dirinya sendiri terlebih dahulu, antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi ya. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Ini disebut sebagai kongruen. Nah, setelah kongruen itu adalah unconditional positive regard ya. Konselor dapat menerima atau respect kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan ya. Jadi seorang konselor harus menerima ya, walaupun mungkin lingkungan klien ya tidak menerima, tapi harus diterima oleh konselor. Jadi setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya ya. Di setiap manusia itu memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itulah konselor harus memberi kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh klien tersebut. Nah, yang berikutnya adalah empati. Nah, di sini empati itu yang memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Ya. Empati ini dirasakan juga dirasakan dan ditunjukkan oleh konselor dan dapat menyingkirkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, tetapi tidak boleh larut juga terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh klien. Nah, ini jadi empati. Nah, ini yang disampaikan oleh karakteristik seorang konselor menurut Rogers ya. Adalah kompetensi yang dimiliki oleh konselor ya. Adalah kompetensi pedagogis ya. Jadi karena memang bimbingan konseling itu undang-undangnya pendidik ya. Jadi ini juga mempunyai kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau kompetensi pedagogis itu ya seperti menguasai teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling, menguasai esensi pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kemudian kalau kompetensi kepribadian seperti beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan integritas, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kalau kompetensi sosial itu biasanya berisi tentang pengimplementasian kolaborasi intern di tempat kerja, kemudian berperan dalam organisasi kegiatan, kemudian juga mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, dan yang terakhir adalah kemampuan profesional. Ini menguasai konsep dan praksis penelitian untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, serta menguasai konsep dan praksis penelitian dan dalam bimbingan dan konseling. Saya kira itu mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor ya. Kompetensi yang harus dimilikinya. Nah, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini tadi kita sudah membahas tentang siapa itu konselor, kemudian apa saja yang menjadi sifatnya, kemudian tugasnya apa saja, dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh konselor. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.